Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Jumat 4 Februari 2022 dari Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai ayat 29. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai ayat 29. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, berserah kepadamu, memohon pengasihan-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami juga akan merenungkannya. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk membaca firman-Mu dengan benar dan melakukan firman-Mu dengan benar dalam seluruh kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai ayat 29 berbunyi, Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Dampak Ketidaktaatan pada Tuhan. Dampak ketidaktaatan pada Tuhan. Biasanya, jika menjelang kematian, seseorang menyampaikan sesuatu kepada segenap keluarga atau salah seorang keluarga yang akan ditinggal sebagai sebuah pesan penting, entah itu beberapa hari sebelumnya atau pas menjelang kematian. Dalam bacaan ini diceritakan bahwa pesan penting yang didapatkan dan diterima bukannya dari Harun menjelang kematiannya, tetapi pesan penting itu justru datangnya dari Tuhan. Dalam ayat 24 dikatakan, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Ayat 24 ini adalah pesan Tuhan kepada Musa dan Harun. Di ayat 23, pesan Tuhan ini disampaikan kepada Musa dan Harun sebagai efek ketidaktaatan kepada perintah Tuhan dalam peristiwa mata air Meribah. Kita bisa lihat pada ayat sebelumnya di pasal 20, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat 13.
Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 7, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Ayat 8. Ternyata firman Tuhan kepada Musa tidak dilakukan Musa sebagaimana yang Tuhan katakan, bahwa Musa mengatakan kepada di depan mata umat Tuhan agar mengatakan kepada bukit batu supaya diberi airnya. Namun justru dalam ayat 11 dikatakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bukannya mengatakan sesuatu kepada bukit batu agar mengeluarkan air dari bukit batu, tetapi justru Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu dengan tongkatnya. Dan tentu ini adalah dosa di hadapan Tuhan, karena tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan akhir dari cerita tersebut, dari sifat demikian adalah Musa dan Harun tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke negeri yang akan diberikan kepada umat Tuhan, yaitu kepada umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketidaktaatan pada Tuhan merupakan suatu persoalan yang serius, sangat serius. Sehingga jangan pernah menganggap biasa-biasa saja perintah Tuhan, atau menganggap sepele perintah Tuhan, atau menganggap sederhana ketika melanggar perintah Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Hal ini harus benar-benar diperhatikan dengan serius, bahwa setiap anak Tuhan harus menaati perintah Tuhan, harus mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti aturan main yang Tuhan inginkan. Jangan pernah mencoba-coba melakukan sesuatu hal berdasarkan aturan main kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15 mengatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Dua hal penting, keinginan Tuhan atau keinginan kita, keinginan manusia maksud saya. Mengikuti keinginan Tuhan berujung pada damai sejahtera. Mengikuti kehendak manusia atau kehendak kita tentu berujung pada malapetaka. Walau memang seringkali kita lihat keinginan manusia itu nikmat dan menyenangkan, tetapi akhir dari keinginan manusia adalah kehancuran dan malapetaka. Sehingga manakah yang akan kita pilih? Mengikuti kehendak Tuhan, ataukah mengikuti kehendak kita, kehendak manusia? Tentu semua ini diharapkan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Tetapi dalam banyak hal, kita seringkali mengikuti kehendak kita karena terkesan di dalamnya ada kenikmatan, ada kesenangan. Tetapi mari kita belajar akan akhir kehidupan dari hamba Tuhan Musa dan Harun. Sekiranya hal ini menjadi penting bagi kita untuk kita pedomani dalam kehidupan kita, bahwa dampak ketidaktaatan kepada Tuhan adalah ketidaksejahteraan kehidupan ini, malapetaka dan kehancuran. Dengan berpedoman pada firman Tuhan yang kita baca pada saat ini,
Mari kita berkomitmen untuk taat kepada Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Niscaya damai sejahtera menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan menjaminkan seluruh kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu, mengikuti perintah-Mu dan aturan main yang Engkau kehendaki. Kami belajar pada firman-Mu saat ini. Biarlah ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk setia kepadamu dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Engkau kenan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan kami. Kasihi kami dan topang kami. Mungkin ada begitu banyak rencana kehidupan kami, tetapi kami percaya tanpa campur tangan Tuhan semua itu sia-sia. Karena itu Tuhan, kami membawa setiap rencana kehidupan kami hanya kepadamu saja. Berkatilah kami, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan anak-anak kami, berkati kehidupan orang tua kami, berkati kehidupan sanak keluarga kami, di mana saja mereka berada. Biarlah di dalam tangan kuasa-Mu, damai sejahtera menjadi milik mereka, dan di mana saja mereka berada dalam perjuangan kehidupan, mereka senantiasa belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Sesungguhnya Tuhan, kami mau berserah kepadamu, hidup menurut kehendak-Mu, dan sungguh menikmati setiap berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kiranya kasih setiamu menyertai pemerintah kami, kasih setiamu menyertai bangsa dan negara kami, sehingga damai sejahtera menjadi milik kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap setia kepada Tuhan.